Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, pada kesempatan kali ini Wong Anime ingin membahas sesuatu yang berbeda. Pada kesempatan kali ini Wong Anime ingin membahas salah satu manga dan anime favorit Wong Anime. Judulnya agak kontroversial ya, tapi mari kita bahas aja. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Kalian mungkin menyangka kalau melihat judul dari video ini, Wong Anime sedang berusaha untuk menjelek-jelekan One Piece. Jawabannya, enggak. One Piece adalah merupakan salah satu manga dan anime favorit Wong Anime pertama yang memperlihatkan kepada Wong Anime kalau anime menawarkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Dari anime ini, Wong Anime belajar bahwa setiap orang memiliki backstory dan latar belakang masing-masing, sehingga kita tidak boleh dengan mudah menilai dan menjudge seseorang dari permukaan saja. Dan kita mesti berusaha menilai lebih dalam lagi mengenai karakter orang tersebut. Manga dan anime ini juga merupakan salah satu karya dengan world building terbaik, di mana tiap tempat yang Luffy kunjungi memiliki kultur yang berbeda-beda. Namun dengan seiring berjalannya waktu, maka rahasia-rahasia dan borok dunia terbongkar satu persatu. Dan bahwa nilai kebaikan dan kebenaran yang dilabelkan oleh seseorang kepada suatu kaum tidaklah lantas menjadi benar dan tidaklah lantas menjadi salah. Anime ini mengajarkan kepada kita untuk berpikir kritis, dan inilah yang para protagonis One Piece mesti hadapi ketika mereka menjadi bajak laut dan berusaha menemukan harta karun One Piece dalam perjalanannya. Anime ini bahkan mampu mengangkat isu-isu berat dalam kemanusiaan seperti misalnya rasisme dan perbudakan dengan narasi yang unik dan penyajian yang tidak menyinggung siapapun. Kecuali tentunya orang-orang yang memang sejak awal senang untuk mencari-cari kesalahan saja, seperti beberapa penghuni klub bulu burung yang hanya bisa berkicau dalam 140 karakter saja. Terlepas dari unsur psikologi unik dan world building yang memiliki kualitas luar biasa, kita mesti mengakui hanya karena anime tersebut adalah anime yang mengiringi masa kecil kita, tidak berarti anime atau manga tersebut adalah karya yang sempurna dan tidak memiliki kesalahan satupun. Seiring dengan berjalannya waktu, Wong Anime menyadari kalau anime-anime yang Wong Anime suka ternyata memiliki banyak sekali kekurangan. Begitu pula One Piece juga memiliki kekurangannya tersendiri. Dan kekurangan One Piece yang paling besar ini adalah ketika membicarakan alur cerita dan bagaimana kematian adalah suatu hal yang tabu dan sukar diterima. Oda, bukan Oda Nobunaga ya, tapi pengarang One Piece jelas sekali tidak menyukai membunuh dan mematikan karakter. Atau mungkin lebih tepatnya dia senang menyelamatkan karakter tertentu yang tidak memiliki nilai signifikan terhadap alur cerita secara garis besar tanpa menjelaskan kenapa mereka bisa selamat. Dia memang beberapa kali membunuh karakter seperti misalnya Ace, Belmer, dan Pedro untuk memajukan alur dan memberikan pendalaman karakter kepada tokoh-tokoh lainnya di One Piece. Namun, jika kalian menonton arc awal One Piece, seperti misalnya arc Skypiea atau arc Alabasta, kalian akan menemukan kalau Oda banyak sekali melakukan kesalahan yang Wong Anime sebutkan, yaitu dia menyelamatkan banyak tokoh tanpa penjelasan apapun, dan kebanyakan tokoh tersebut tidak memiliki nilai signifikan terhadap alur di masa depan, dan bahkan beberapa penyelamatan justru malah mengurangi nilai emosional dan bentuk perkembangan karakter yang ada di dalam ceritanya. Mengenai peristiwa yang Wong Anime anggap plot hole ini, mari kita mulai dengan peristiwa pertama. Kematian pertama yang Wong Anime pertanyakan ketika menonton One Piece adalah kematian dari Mr. 8 yang merupakan antagonis utama dari arc Whiskey Peak yang kemudian di pertengahan arc digantikan oleh Mr. 5. Itu tuh si pelempar upil yang kebetulan diperintahkan untuk menyingkirkan Putri Alabasta yang menyusup ke organisasi Barkworld. Terlepas dari betapa lucunya arc ini, terutama ketika Zoro dan Luffy malah saling bertarung habis-habisan sambil mengacuhkan Mr. 5 dan partnernya yang gak penting itu, juga bagaimana pertarungannya ternyata malah diakhiri dengan kemenangan Nami yang menjita kepala mereka berdua. Tak ada scene di arc ini yang lebih membekas di kepala Wong Anime kecuali scene di akhir arc di mana Igaram menyamar menjadi Vivi dan mencoba untuk mengelabui Baroque World dengan penyamarannya yang cacat tersebut.
Terlepas dari penyamarannya yang memang susah untuk dilupakan, justru kematiannya yang terjadi dikarenakan ledakan berskala besarlah yang Wong Anime pertanyakan hingga beberapa tahun setelahnya. Karena tidak berapa lama setelah ledakan yang seharusnya membunuhnya tersebut, Igaram kembali ke Alabasta dalam keadaan hidup dan sehat walafiat. Oke, kembalinya Igaram ke Alabasta ini mungkin dimaksudkan oleh Oda supaya para kru topi jerami bisa menerima Robin sebagai anggota baru mereka. Karena kita tahu kalau orang yang seharusnya membunuh Igaram di Whiskey Peak adalah Robin, dan ini membuatnya bisa diterima di krunya Luffy. Tapi bagaimanakah cara Igaram selamat dari ledakan berskala luas tersebut? Karena sampai sekarang pun Wong Anime masih tidak bisa memikirkan bagaimana mungkin Igaram selamat dari ledakan, dan ini adalah plot hole pertama di One Piece yang hingga sekarang mengganjal di pikiran Wong Anime. Plot hole selanjutnya lagi-lagi menyangkut kematian salah satu karakter lainnya adalah mengenai Pel atau Peru yang merupakan pengawal dari Nefertari Vivi dan salah satu dari pihak Alabasta yang memiliki kemampuan buah iblis tipe Zoan dan mampu mengubah dirinya menjadi falcon atau burung elang. Nah, pada peristiwa akhir di Ark Alabasta ini, seperti yang kita tahu, Crocodile alias Mr. Zero telah memasang bom yang pada dasarnya memiliki radius kuat dan bertujuan untuk membunuh tentara Alabasta dan para pemberontak yang sedang bertarung dan bertempur di aula kerajaan. Demi menyelamatkan semua orang, Vivi kemudian berusaha untuk menemukan dan menghentikan bom tersebut. Namun semua usahanya sia-sia, dan di sini peran Pel yang sangat menyentuh terjadi. Dia mengorbankan dirinya dengan membawa bom tersebut ke langit dan membiarkannya meledak di luar jangkauan orang-orang sehingga tidak ada satupun yang menjadi korban. Dan kematiannya ini memberikan trauma yang sangat berat bagi Vivi. Sayangnya di akhir Ark Alabasta tidak tahu kenapa Oda justru malah menyelamatkannya dan membuatnya sehat walafiat. Padahal radius bom tersebut adalah ratusan meter dan seharusnya bisa membunuhnya dalam sekejap. Beberapa orang berargumen kalau pengguna buah Zoan memiliki fisik yang kuat. Tapi menurut Wong Anime, argumen tersebut kurang bisa diterima mengingat bom tersebut tidak hanya memiliki radius luas, namun juga meledak dalam jarak hampir nol dari Pel yang membawanya, sehingga seharusnya Pel mati secara instan ketika bomnya meledak. Kembali hidupnya Pel dari ledakan, menurut Wong Anime justru malah menghancurkan pendalaman karakter Vivi dan nilai dari pengorbanan Pel yang seharusnya menjadi titik terkuat dan momen paling emosional di Ark Alabasta ini. Selanjutnya ada kasus ayahnya Konis. Pada Ark Skypiea kita tahu kalau Enel tidak hanya berencana menggunakan Bahtera untuk terbang ke langit dan pergi ke bulan. Sambil meninggalkan Skypiea, dia juga merencanakan untuk menghancurkan bekas tempatnya berpijak tersebut. Dan dengan kekuatan petirnya yang luar biasa dan kemampuan haki observasi alias mantra yang dia kuasai, dia pada akhirnya menghancurkan Skypiea. Nah, salah satu adegan yang Wong Anime lagi-lagi pertanyakan adalah adegan kematian Pagaya yang merupakan ayahnya Konis. Pada adegan ini, Pagaya berupaya menyelamatkan salah satu Royal Guard yang terluka dan berupaya membocorkan rencana Enel untuk menghancurkan Skypiea. Seharusnya dia terbunuh dikarenakan petir besar yang dilepaskan oleh Enel tidak seharusnya bisa dihindari mengingat petir tersebut memiliki tegangan jutaan volt dan radius yang luar biasa. Tapi sekali lagi, di akhir Ark Skypiea tiba-tiba dia hidup kembali tanpa satupun penjelasan yang masuk akal. Dia hanya diketahui hanyut dan diselamatkan oleh kapal para penduduk Skypiea yang sedang berlayar. Selanjutnya ada juga kasus Pound. Pound adalah salah satu suami dari Charlotte Linlin, salah satu dari 4 kaisar lautan yang juga dikenal dengan sebutan Big Mom. Dia merupakan salah satu dari puluhan suami Big Mom yang datang ke Whole Cake Island bertujuan untuk bertemu kembali dengan kedua anak perempuannya, Lola dan Chiffon. Ketika Chiffon yang merupakan anak dari Big Mom memilih suaminya Big J yang melakukan aliansi dengan topi jerami daripada keluarganya, maka secara otomatis seluruh kru bajak laut Big Mom menganggap Chiffon sebagai musuh dan mereka pun berusaha untuk menangkapnya. Pada saat mereka melarikan diri, Charlotte Oven yang merupakan salah satu anak terkuat Big Mom dan memiliki kemampuan memanaskan suhu tubuhnya, kemudian berusaha mendidihkan air laut dengan kemampuannya dan menghancurkan kapal yang ditumpangi BJ dan Chiffon. Namun melihat anaknya dalam bahaya, Pound kemudian memukul Oven dengan batang kayu dan menyelamatkan mereka.
Peristiwa ini tentu saja membuat Oven marah besar dan ketika Pound tersenyum melihat anak dan cucunya berhasil melarikan diri, dari belakang kita bisa melihat kalau Oven menggunakan pedang super panasnya dan berusaha menebas kepala Pound yang mengganggunya. Setelahnya, Pound kemudian diketahui selamat, entah bagaimanapun caranya selamat. Dan lagi-lagi, Oda melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dia lakukan pada Pagaya, Pell, dan Igaram. Dan lagi-lagi dia tidak menjelaskan apa alasan Pound bisa selamat dari tebasan pedang Oven yang jelas sekali mengarah ke lehernya. Baiklah semuanya, itulah peristiwa-peristiwa di One Piece yang Wong Anime anggap sebagai plot hole alias lubang cerita. Gimana? Kalian setuju dengan pendapat Wong Anime? Kalau kalian kurang setuju atau tidak terlalu ngeh dengan video ini, silahkan kalian komentari pendapat kalian di bawah. Jika kalian ingin mendengarkan pendapat Wong Anime mengenai hubungan apakah kekuatan Midoriya hasil giveaway dan hubungannya dengan konsep energi potensial dalam ilmu fisika, kalian bisa menonton video di samping ini.